Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 6 Januari 2023 tertulis dalam Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Allah dialus Yesus ibana muse di dokdo dan jadi ujunamu Tuhan debatam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini 6 Januari diperingati sebagai hari Epifanias, yang berarti Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang pertama dengan ciptaannya, melalui alam semesta yang kita lihat, melalui saudara-saudara yang kita lihat, maka kita akan mengakui dan percaya bahwa ada Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya juga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah mengambil rupa seorang manusia, lahir dari anak darah Maria, dan dia menjadi manusia yang menderita, yang merasakan penderitaan manusia tetapi tidak berbuat dosa, dan itu dapat kita terima. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita percaya bahwa ada Tuhan yang mempunyai segala-galanya, dan juga dia adalah penyelamat manusia yang diciptakannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bagaimana Yesus menjawab pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepadanya. Kita tahu bahwa ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh Yesus yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yesus, yaitu yang pertama dikatakan bahwa melalui kebutuhan badan kita, kebutuhan jasmani kita, yaitu makanan. Situasi lapar karena tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, maka Yesus pasti lapar, dan iblis mencobai dia dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, maka robalah batu ini menjadi roti. Yesus mengatakan, ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Yang kedua, bahwa dikatakan di situ bahwa Yesus juga dicobai oleh iblis melalui yang disebut dengan harta. Semua ini akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau menyembah aku. Keinginan kita, harta yang ingin kita gapai sering membawa kita kepada pencobaan yang melupakan kuasa Tuhan. Tetapi Yesus juga menolak itu dengan mengatakan hanya Allah yang layak disembah. Pencobaan yang ketiga yaitu bahwa dengan kuasa, hak prerogatif manusia
Yesus dicobai oleh iblis, supaya dia mempergunakan haknya sebagai anak Allah untuk menjatuhkan dirinya, karena Tuhan akan menatangnya ketika dia menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Yesus mengatakannya, menjawabnya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Damang dainang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, kalau dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allah, siapapun manusia tidak pernah ingin dicobai. Tetapi kita sering dalam kehidupan kita sering mencobai Tuhan, mengujuni debatan. Ketika sesuatu ada yang terjadi dalam kehidupan kita tidak dapat kita terima dengan akal logika kita, maka kita sering berkata, di mana Tuhan? Kenapa ini terjadi? Sehingga dalam kehidupan kita mencobai Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya kita jangan pernah mencobai Tuhan, karena Tuhan adalah sang penguasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha kuat, dia adalah Allah yang maha tahu, dan dia adalah sumber segala-galanya. Oleh karena itu kita tidak perlu mencobai Allah, karena Allah tahu dan dia bertindak dari diri sendiri, bukan karena permintaan manusia, bukan karena keinginan manusia, tetapi karena Allah mengasihi manusia itu sendiri. Dan itu juga yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini. Mungkin kita banyak merasakan penderitaan, pergumulan. Tetapi ketika kita sudah menjalani tahun 2022 dan kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini, itu bukan berarti karena kita pintar, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tetapi hanyalah karena semata-mata kasih karunia Tuhan masih menyertai kita, memberikan napas kehidupan kepada kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita menjalani tahun 2023 yang dikatakan sebagai tahun kegelapan resesi ekonomi, tetapi kita akan mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat Tuhan bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah mencobai Tuhan, tetapi senantiasalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita percaya Tuhan mampu berbuat yang terbaik untuk kita, melebihi daripada kemampuan kita. Dia mampu memberikan kepada kita melebihi daripada apa yang kita minta daripadanya, karena dia adalah sumber segala-galanya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita diingatkan supaya kita senantiasa berserah kepada Tuhan saja. Lihatlah ketika kita baru pulang dari liburan di tepi pantai, lihatlah gelombang ombak itu. Mengapa dia hanya bisa sampai di pinggir pantai, tidak melumer jauh ke darat? Karena ada Tuhan yang memberikan batas-batas yang tidak dapat dilalui oleh gelombang itu. Ketika kita melihat hujan turun dari langit, kenapa dia tidak jatuh seperti kita menjatuhkan air dari ember yang akan menimpa kita, yang akan membuat rumah roboh? Tetapi dia hanyalah rintik-rintik hujan. Itu adalah semuanya kuasa Tuhan. Ketika ada matahari, bulan, bintang di atas sana, kenapa dia tidak jatuh ke bumi dengan gravitasi bumi? Itu adalah karena Tuhan menetapkan batas-batasnya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita dikatakan jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah katakan bahwa itu sepengetahuan Tuhan dan itu mendatangkan kebaikan kehidupan untuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami diingatkan supaya kami tidak mencobai Tuhan, tetapi kami akan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menerima apapun terjadi dalam kehidupan kami, dalam iman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, horas madita, salut.